Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pejuang RSP. Pada video kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai KPR Sejahtera BTN ya, atau FLBP, di mana untuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan KPR bersubsidi atau kita kenal FLBP itu merupakan pelaksanaan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ya, atau PUPR, di mana untuk mewujudkan misinya yaitu 1 juta rumah ya. Untuk persyaratan sendiri teman-teman, uh, dalam pengajuan KPR itu ada beberapa dokumen yang harus kita siapkan ya, teman-teman. Nah, untuk dokumen yang kita siapkan itu ada 4 kategori ya teman-teman, di mana kategori berkas tersebut termasuk dari data diri, terus data pekerjaan, data agunan, dan data dokumen RLB. Nah, untuk data diri sendiri itu ada seperti misalkan KTP, terus pas foto, NPWP, kartu keluarga, buku nikah, terus kemudian SPT atau surat laporan pajak tahunan ya teman-teman. Yaitu untuk dikategorikan sebagai data diri, dan kemudian untuk data pekerjaan itu misalkan untuk SK kerja itu minimal 3 tahun, terus kemudian gaji 3 bulan terakhir, terus kemudian ada lagi rekening koran ya teman-teman. Itu rekening koran 3 bulan terakhir juga, dan kemudian itu foto lokasi kerja atau Sherlock teman-teman. Nah, terus yang ketiga, kategori ketiga itu data agunan. Di mana data agunan sendiri itu termasuk dari sertifikat, fotokopi sertifikat ya teman-teman. Terus IMB atau PBG. Terus yang ketiga itu ada kemudian side plan ya teman-teman. Nah, itu data agunan. Terus kemudian dokumen FLPP, di mana dokumen FLPP ini biasanya sudah disediakan dari pihak bank terkait ya, bank pelaksana ya teman-teman. Nah, terus kemudian setelah itu, nah ini ada ketentuan ya, di mana pendapatan untuk KPR FLPP itu jika misalkan dia fixed income, atau fixed income itu kita kategorikan sebagai karyawan ataupun PNS ya teman-teman. Nah, untuk yang single itu sekarang ada perubahan ya di 7 juta ya. Kurang dari 7 juta. Nah, itu dapat eh, kategori untuk mendapatkan program LPP ini ya teman-teman. Nah, untuk yang single, dan kemudian untuk yang sudah menikah itu maksimal pendapatan itu dari 7 juta sampai dengan 8 juta gitu ya teman-teman. Nah, terus kemudian yang kedua itu ada non fixed income ya. Nah, non fixed income ini adalah wirausaha ya, di mana wirausaha ini biasanya dianggap oleh bank itu untuk pendapatan sendiri itu dianggapnya 30% dari laba bersih. Makanya kita harus perhitungan juga teman-teman, untuk kita sebagai wirausaha misalkan pengajuan rumah, kita harus menghitungkan laba bersihnya berapa, terus dikali 30%, nah itu sisa kemampuan kita bayar kayak gitu. Terus kemudian teman-teman, untuk ketentuan juga masih sama ya teman-teman. Uh, jadi untuk yang single itu maksimal 7 juta, di sini 6 juta, tapi ada perubahan terbaru yaitu 7 juta ya untuk batas maksimal single. Dan kalau sudah menikah sama, yaitu 8 juta. Nah, terus kemudian pemohon itu wajib WNI, usia di atas 21 tahun atau sudah menikah. Jika di bawah itu belum bisa mengajukan PR FLPP ya teman-teman, atau pengajuan rumah. Terus pemohon pasangan tidak memiliki rumah, belum pernah menerima uh, perumahan dan subsidi dari pemerintah ya teman-teman. Kalau misalkan kita sudah menerima subsidi itu biasanya nanti akan ditolak teman-teman. Terus kemudian itu kita harus memiliki NPWP dan SPT tahunan ya. Uh, Wajib memiliki KTP ya. Terus kemudian surat pernyataan penghasilan, teman-teman. Nah, terus kemudian di sini ada yang namanya aplikasi Sikumbang ya, teman-teman. Nah, aplikasi Sikumbang ini adalah untuk proses registrasi developer ya, teman-teman. Jadi nanti keperluan ini diperlukan oleh developer, namun ini juga akan berfungsi pada aplikasi si kaset ya, teman-teman. Ya, di mana tentunya itu akan dibutuhkan oleh
kita selaku masyarakat ya, atau pengajuan KPR ya teman-teman. Nah, ini dia aplikasi Sikasep teman-teman. Nah, untuk aplikasi Sikasep sendiri itu kita perlu meregistrasi ya teman-teman. Untuk registrasinya kita dapat mendownload aplikasi yang dulu di Play Store ya. Terus kemudian nanti akan ada tampilan masuk. Nah, kita akan melakukan daftar atau melakukan registrasi. Terus kemudian kita isi data diri. Setelah itu kita akan lanjut pada sistem pemilihan perumahan ya teman-teman, atau perumahan yang kita minati. Dan kemudian selanjutnya itu proses bank, pelaksanaan banknya gitu, ataukah BTN atau BTN Syariah atau bank lainnya gitu teman-teman. Nah, itu jadi selain dari pemberkasan RPP, ternyata ada aplikasi juga yang harus kita registrasi teman-teman sebagai persyaratan KPR gitu. Nah, mungkin untuk video dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.